Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya, Sobat Teras, Sobat Fasoha semua, terdengar jelas ya, suara dan videonya juga jelas? Juga. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas ya. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin Sobat Teras yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul secara virtual di ruang Zoom pada siang hari ini. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Perkenalkan, nama saya Akmalil Fiandri, dan saya selaku moderator akan memandu jalannya seminar pada siang hari ini, Sabtu 15 April 2023, yang bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1444 Hijriyah. Kita insya Allah akan bersama-sama melaksanakan seminar bedah kampus dan beasiswa Arab Saudi. Apa itu bedah kampus dan beasiswa Arab Saudi? Bedah kampus dan beasiswa Arab Saudi merupakan kegiatan seminar pengenalan kampus dan beasiswa di Arab Saudi yang diselenggarakan oleh Akademi Teras Quran dan Fasoha Center, bekerja sama dengan Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia atau PPMI Arab Saudi. Pengenalan kampus yang dimaksud mencakup pengenalan jalur penerimaan masing-masing kampus, berkas-berkas yang harus dimiliki, teknis dan hal-hal yang perlu disiapkan sebelum mengikuti seleksi penerimaan, tips serta trik lolos seleksi penerimaan, hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum dan saat menjalani perkuliahan, kehidupan sehari-hari di dalam serta luar kampus, tips serta trik menyelesaikan pendidikan tepat waktu, informasi beasiswa, dan lain sebagainya. Seminar siang ini akan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu pengenalan studi dan beasiswa di Arab Saudi dan akan disampaikan oleh Ustadz Abdillah Sahal. Adapun sesi kedua yaitu pengenalan Universitas Thaif dan akan disampaikan oleh Ustadz Hasan Energia Saputra. Insya Allah seminar sesi pertama akan kita mulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, bagi seluruh peserta diharapkan bisa segera masuk ruang Zoom dan juga diingatkan untuk mengaktifkan kameranya dan juga menonaktifkan mikrofonnya atau suaranya demi ketertiban acara. Jangan lupa Sobat Teras gunakan background seperti yang dipakai oleh saya ini di belakang yang sudah dibagikan di grup WhatsApp. Baik, insya Allah Ta'ala sebelum kita memulai sesi materi pengenalan studi dan beasiswa di Arab Saudi oleh Ustadz Abdillah Sahal, sebelumnya izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan informasi terkait beberapa program pendidikan yang saat ini diadakan oleh Akademi Teras Quran serta Fasoha Center. Pertama-tama ada pendaftaran Ma'had Al-Azhar Mesir oleh Fasoha Center. Ini adalah program bimbingan persiapan, pemberkasan, pemberangkatan, serta pendampingan santri menuju Ma'had Al-Azhar Mesir dan Universitas Al-Azhar Mesir, Kairo, Mesir. Dan program ini, keunggulannya diantara lain adalah
sekolah bertaraf internasional dalam pendidikan Islam dan pengetahuan umum, pendampingan sejak keberangkatan hingga lulus, gratis biaya pendidikan dan peluang mendapatkan beasiswa, juga ada bimbingan tahsin dan tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, kemudian ada asrama karantina tahfidz Al-Quran, dan bahasa Arab. Lalu dapat juga langsung melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Mesir tanpa tes, dan ada program akselerasi. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 31 Juli 2023. Berikutnya ada program karantina tahfidz 30 juz Al-Itqon angkatan ke-9. Program ini adalah program karantina tahfidz Al-Quran. Program ini adalah program karantina tahfidz 30 juz yang bernamakan Al-Itqon, dan kali ini sudah memasuki angkatan ke-9, periode Juli 2023 sampai dengan Juli 2024. Tersedia jalur mandiri, jalur subsidi, dan jalur beasiswa dengan kuota terbatas. Program ini antara lain merupakan fasilitas yang diberikan antara lain adalah asrama yang kondusif, ruang belajar, masjid, aula pertemuan, dan sebagainya. Kemudian disediakan makan 3 kali sehari, juga laundry. Lalu ada sertifikat dan sanad Al-Quran atau ijazah, serta diberikan ilmu diniyah atau syariat bagi yang berhak. Kemudian terdapat diampu oleh tenaga pengajar lulusan universitas ternama dari dalam maupun luar negeri. Dan terdapat peluang mendapatkan beasiswa pendidikan ke Timur Tengah bagi yang beruntung. Kemudian waktu atau lini masa untuk program ini adalah pendaftarannya hingga dari bulan April ini 2023 sampai dengan bulan Juli 2023. Adapun wawancara dan tes akan diadakan sesuai kesepakatan dengan one day service, dan mulai kegiatan akan dimulai pada bulan Juli 2023. Dan durasi berakhir pada bulan Juli 2024. Berikutnya, kami ada juga program pengkaderan guru Al-Quran oleh Akademi Teras Quran angkatan pertama, periode Juli 2023 sampai dengan Juli 2024. Program ini adalah program pengkaderan guru Al-Quran yang diantara fasilitasnya adalah antara lain asrama yang kondusif, ruang belajar, masjid, aula pertemuan, dan sebagainya, makan 3 kali sehari, kemudian laundry, kemudian sertifikat dan sanad Al-Quran dan ilmu diniyah bagi yang berhak, kemudian tenaga pengajarnya lulusan universitas ternama dari dalam dan luar negeri, lalu peluang bagi yang berhak untuk mendapatkan beasiswa pendidikan ke Timur Tengah, serta terdapat juga peluang untuk berkarir menjadi kader guru Al-Quran di seluruh cabang Akademi Teras Quran. Untuk pendaftarannya dibuka dari bulan April sampai dengan bulan Juli 2023, dan seleksi dan wawancara akan menyusul sesuai kesepakatan. Adapun program akan dimulai pada bulan Juli 2023 dan berakhir pada bulan Juli 2024. Ya, demikian beberapa info terkait program-program kami. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, Sobat Teras dapat menghubungi admin Akademi Teras Quran di nomor 0813 1669 0004 atau cek Instagram @terasquran dan @fasoha-center. Terima kasih atas atensinya, dan hadirin sekalian, sebelum beranjak ke sesi materi, marilah kita simak dahulu biografi singkat narasumber kita yang pertama, yaitu Ustadz Abdillah Sahal. Beliau adalah Abdillah Sahal, kelahiran Bekasi 23 Oktober 1996.
Pendidikan beliau antara lain adalah Madrasah Aliyah An-Najah yang lulus pada tahun 2015 dengan predikat lulusan terbaik, kemudian melanjutkan ya di diploma di Universitas Ummul Qura pada tahun 2020 dan lulus pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 melanjutkan studi S1-nya di universitas yang sama, jurusan dakwah dan kebudayaan Islam, sampai saat ini masih sedang menempuh pendidikan serata 1 di universitas tersebut. Beliau adalah saat ini Kepala Divisi Pendidikan dan Dakwah di PPMI Arab Saudi. Hadirin yang saya hormati, perlu diketahui bahwa sesi materi insya Allah akan berdurasi 40 menit. Ya, dari pukul 13.00 sampai dengan 13.40 menit. Lalu akan disusul oleh sesi tanya jawab atau diskusi yang berdurasi 15 menit. Diharapkan kepada seluruh peserta agar selama sesi materi berlangsung selalu mematikan mikrofonnya ya, demi ketertiban acara dan seminar siang hari ini. Baik, ya, sebelum kita menunggu dimulainya acara, juga ya persiapan ya menunggu ya. Apakah Ustadz sudah datang, sudah hadir? Ya, sepertinya Ustadz Abdullah Sahal belum hadir ya. Jadi kita akan menunggu sebentar sebelum beliau memasuki ruang Zoom. Ya, kembali lagi kami ingatkan bagi seluruh peserta ya agar mengaktifkan kameranya, menggunakan background yang sudah di-share di grup WA, dan juga menjaga ketertiban dengan menonaktifkan mikrofonnya. Ya, ini juga diharapkan agar tidak ya mengganggu dengan ini ya, share screen atau dengan yang lainnya, karena ya diharapkan bisa dikondisikan. Ada yang bertanya cara pakai background bagaimana Kak? Nah ini mungkin bisa dilihat di ini ya, bisa dilihat di Google atau di mana mungkin ya, karena tergantung perangkatnya. Tapi kalau di laptop ya bisa di setting ya, bisa di pengaturan videonya, bisa dilihat. Baik, sudah apa Ustadz Abdullah Sahal sudah hadir? Oke, belum. Oke, kita tunggu lagi, insya Allah sebentar lagi. Semoga beliau hadir. Oke, ya. Kemudian tak lupa juga kami ingatkan bahwa nanti ada sesi pertanyaan dan diskusi. Ya, dimohon bagi peserta nanti untuk yang ingin memberikan pertanyaan, nanti dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang, ya. Mungkin terkait dengan persiapan ke sana atau berkas-berkas atau tips trik lainnya. Dan nanti bisa ditanyakan secara langsung ya dengan nanti mengangkat tangan kemudian ditunjuk, atau mungkin nanti bisa juga melalui kolom chat ya atau kolom pesan bisa disampaikan. Ya. Oke. Ustaz Abdullah Sahal sudah hadir Ustaz ya? Ya, insya Allah sudah masuk. Suara saya masuk. Baik, Alhamdulillah. Baik, hadirin semua, Sobat Teras dan Sobat Fasoha yang saya hormati, insya Allah akan segera kita mulai sesi pertama pada siang hari ini, yaitu seminar bertajuk Pengenalan Studi dan Beasiswa di Arab Saudi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Sahal. Guna menghemat waktu kepada Ustadz, kami persilakan falyatafaddal masykuran ma'jura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suara saya Nah, terdengar nah, insyaallah Ustaz ya. jelas Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik teman-teman dari Teras Quran dan Universal Center, kami ucapkan terima kasih banyak sudah memotori kegiatan yang insya Allah sama-sama bermanfaat ini, dan juga teman-teman yang sudah hadir pada acara ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini atau pagi hari di waktu Arab Saudi. Kita bisa berkumpul secara virtual dalam rangka sharing session terkait perkuliahan di Arab Saudi. Jadi teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Prihat Snahman, asal dari Bekasi. Sekarang saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Al-Azhar Kota Mekah, di jenjang S1 di jurusan dakwah Usuluddin, Fakultas Dakwah dan Sakhafah Al-Islamiyah. Dan juga sekarang saya diamanahi untuk menjadi Kepala Divisi Pendidikan dan Dakwah di Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Arab Saudi. Ya Allah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing ya terkait perkuliahan di Arab Saudi, yang mungkin Arab Saudi ini juga menjadi banyak incaran tujuan ya, khususnya teman-teman yang lulusan dari pesantren-pesantren ya. Dan perlu diketahui, Arab Saudi ini untuk saat ini tidak hanya membuka fakultas-fakultas agama saja, tetapi juga Arab Saudi sekarang membuka kesempatan kepada teman-teman yang memang sebenarnya bukan lulusan pesantren, di sekolah-sekolah umum ya. Sekarang juga sudah membuka beberapa fakultas-fakultas umum seperti sains, kemudian informatika, teknik, dan fakultas-fakultas umum lainnya, yang insya Allah bisa teman-teman coba apply ke fakultas-fakultas, ke kampus-kampus yang nanti kita akan coba kenalkan kepada teman-teman sekalian. Di hadapan teman-teman sekalian, di sini kita sudah buatkan sudah buatkan pembahasan. Ini adalah pembahasan yang sudah pernah kami bahas ketika PPI Dunia atau Persatuan Pelajar Dunia mengadakan acara semisal. Boleh dibuka slide berikutnya, Pak? Ya, baik. Jadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi sebelum teman-teman punya keinginan ke Arab Saudi, tentu teman-teman sudah kenal duluan ya dengan Arab Saudi itu sendiri. Karena Arab Saudi ini merupakan negara terbesar di Jazirah Arab dengan potensi sumber daya alam, utama berupa gas dan juga minyak. Negara Arab ini negara minyak, dan Arab Saudi ini juga merupakan tempat turunnya wahyu pertama kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tepatnya di kota Mekah Al-Mukarramah. Boleh slide berikutnya kan? Di sini dijelaskan tentang sejarah iklim yang mungkin akan teman-teman baca. Nanti kita akan share juga tentang pembahasan ini. Mungkin saya secara singkat saja, mungkin karena waktu juga terbatas. Jadi intinya teman-teman sekalian, kita sebagai seorang muslim ya, khususnya tentu ingin ya, berusaha untuk bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antara syariat yang turun kepada beliau adalah syariat untuk melaksanakan ibadah umroh dan juga haji. Yang mana ibadah umroh dan juga haji ini tidak bisa dilakukan kecuali kita mengunjungi kota Makkah dan kota Makkah Al-Mukarramah.
yang mana kota Mekah ini terletak di Arab Saudi. Jadi Arab Saudi ini adalah negara bersejarah yang memang sudah akan selalu menjadi tempat yang ada pada kitab-kitab sirah ya, buku-buku sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, imam kota Mekah atau Madinah. Di Mekah Rasulullah lahir, diturunkan wahyu yang pertama. Mekah juga merupakan tempat sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini. Dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, "Wallahi inna la khairu ardillah laula anni laula anni ukhrijtu minhi ma kharajtu." Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah sebaik-baik tempat di bumi Allah. Kalaulah bukan aku diusir, kalaulah aku tidak diusir, semua aku tidak akan pernah keluar dari kota Mekah ini. Dan juga di dalamnya di dalam Arab Saudi juga terdapat kota Madinah yang dinamakan juga dengan kota Nabi. Nabi hidup di sana selama kurang lebih 10 atau 11 tahun berdakwah, lalu membangun peradaban Islam, membangun negara keislaman di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Dan Madinah juga banyak sekali memiliki keutamaan. Rasulullah pernah bersabda, "Al-Madinah khairun bukan alamun." Madinah ini akan jauh lebih baik untuk kalian sekiranya kalian mengetahui. Dan juga dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahwasanya keimanan itu akan kembali kepada kota Madinah. Maka dari kedua hadis ini saja sudah menjadi sebab yang lebih dari cukup mengapa kita memilih Arab Saudi untuk menuntut ilmu. Ya. Kemudian dari segi iklim, teman-teman sekalian, di Arab Saudi ini ya terkenal panas ya. Di sini kita punya 3 musim, musim panas, dingin, musim gugur. Dan sekarang kita berada di musim gugur. Kalau musim dingin di beberapa daerah Saudi, seperti di Tabuk, itu ada turun salju. Dan di kota Madinah, Riyadh, dan lain-lain mungkin suhu terendahnya adalah 8 sampai 5 derajat. Ataupun di kota Makkah sendiri, tempat saya sekarang, suhu terendahnya mungkin 13 sampai 16 derajat saja. Itu untuk suhu dinginnya. Adapun suhu panas, bisa terbilang panas sekali, terutamanya di Mekah, Jeddah. Itu kalau musim panas bisa sampai 45 atau bahkan 48 derajat Celcius, teman-teman. Ya, itu dari segi iklim. Boleh dilanjut slide berikutnya. Mohon maaf, Ustaz, suaranya terputus, Ustaz. Ya, qadarullah, Sobat Tera, Sobat Faswa semua, terdapat gangguan ya di koneksinya, di perangkat beliau. Insya Allah kami usahakan lagi beliau bisa masuk melanjutkan penjelasannya. Mohon ditunggu sebentar ya.
Ya, masih menunggu Ustadz Abdillah Sahal agar bisa kembali join ke ruang Zoom ya. Sementara waktu ya, kembali lagi kami ingatkan untuk peserta seminar baik di Zoom maupun di YouTube ya, agar bisa menyaksikan juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya agar nanti saat sesi diskusi dan tanya jawab bisa disampaikan ya. Dan untuk peserta di ruang Zoom agar bisa ya, menyalakan kamera dan mematikan mikrofonnya. Baik Sobat Teras dan Sobat Fasoha yang berbahagia, insya Allah Ta'ala kami sedang usahakan agar Ustadz Nabila Sahal bisa kembali bergabung, karena qadarullah sepertinya beliau saat ini tidak aktif, ya. Kemungkinan ada masalah di perangkatnya atau di HP-nya. Jadi sembari menunggu, ya, sembari kita juga ya tentunya di siang hari Ramadan ini ya mungkin memperbanyak zikir dan memperbanyak bacaan Quran. Ya, izinkan kami sampaikan kembali ya beberapa program, juga beberapa pendaftaran yang saat ini sedang dibuka di Akademi Teras Quran, juga di Fasoha Center. Ya. Mohon maaf ya, sebesar-besarnya saat ini kami sedang usahakan agar beliau bisa segera masuk. Nah, semoga insya Allah Ta'ala segera ya, sebelum berakhirnya sesi materi, beliau bisa kembali masuk lagi. Jadi ya, kembali kita ini kan untuk acara atau program-program yang kami sediakan di Akademi Teras Quran saat ini, antara lain adalah program Ma'had Al-Azhar Mesir, Kairo,
yaitu program bimbingan, persiapan, pemberkasan, pemberangkatan, serta pendampingan santri menuju Ma'had Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan Universitas Al-Azhar, Mesir. Jadi bagi Sobat Teras dan Sobat Fasoha yang berkeinginan untuk melanjutkan studinya ke negeri Kanaan, ya, ke Ma'had Al-Azhar dan Universitas Al-Azhar, Mesir, bisa dicoba, ya, mendaftarkan diri ke program Ma'had Al-Azhar Mesir di Fasoha Center, ya, dan keunggulannya antara lain, ya, diberikan bimbingan tahsin tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, juga ada asrama, karantina Al-Quran dan bahasa Arab yang dapat langsung kemudian dilanjutkan ke Universitas Al-Azhar Mesir, Kairo tanpa tes, serta terdapat program akselerasi. Kemudian ada juga selain program ini, ya, yang tadi Ma'had ini ditutup pendaftarannya tanggal 31 Juli nanti. Ada juga program, yaitu yang kedua, program karantina tahfidz 30 juz Al-Quran, ya, atau program Al-Itqon angkatan ke-9 periode Juli 2023 sampai Juli 2024. Dan program ini adalah, ya, program karantina tahfidz Al-Quran 30 juz yang tersedia padanya program mandiri, subsidi dan juga beasiswa bagi yang berhak. Dan di antara kelebihan dan fasilitas yang diberikan adalah pertama yaitu pembekalan materi tajwid, ya, baik dari matan Tuhfatul Atfal maupun matan Muqaddimah Jazariyah yang bersanad, kemudian juga pendalaman materi ilmu diniyah dan syariat, juga pembinaan tahfidz 30 juz yang, ya, insya Allah kami targetkan mungkin dengan ziyadah, murojaah, dan tasmi yang bersanad, serta kegiatan-kegiatan lain seperti LDK, Qiyamul Lail, kemudian pengembangan kemampuan pribadi dan keterampilan sosial, dan lain-lain. Untuk pendaftarannya dibuka dari bulan April sampai dengan bulan Juli 2023. Berikutnya ada juga program pengkaderan guru Al-Quran atau PGQ angkatan pertama periode Juli 2023 sampai Juli 2024 yang pendaftaran dibuka sampai dengan bulan Juli ini, dan kegiatan-kegiatannya antara lain pendalaman materi ilmu tajwid, qiraat, tafsir, ilmu Al-Quran dan lainnya yang bersanad, juga tahfidz 30 juz, serta praktik pengajar atau amaliyah tadris, dan pengabdian masyarakat dan lain-lain. Dan ini, ya, periodenya sampai dengan 2024 dan programnya dimulai pada bulan Juli 2023. Untuk program-program ini, bagi yang berminat mendaftarkan diri atau bertanya untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi admin Teras Quran, ya, di nomor 081316690004 atau cek Instagram @terasquran_center. Baik, Ustadz Abdillah Sal sudah join lagi, Ustadz? Ya. Iya, Oke. mohon maaf ada sedikit kendala di Zoom, ini baru ganti device. Oh ya, baik Ustadz. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustadz. Maaf Ustadz, tadi kami isi iklan dulu Ustadz. Baik, hadirin sekalian, iya, baik, hadirin sekalian, kami lanjutkan lagi pemaparan materi dari Ustadz Abdillah Sal. Tafadhol Ustadz. Ya, boleh diganti slide berikutnya. Oke. Boleh slide berikutnya. Ya, terus ini hanya sekedar perkenalan tentang tempat-tempat bersejarah di Arab Saudi, ya. Boleh lanjut? Iya, lanjut lagi. Boleh dilanjut lagi, Ustaz? Slide-nya. Oh, Diana. Gimana Ustadz? Sudah kelihatan slide-nya? Di HP Anda belum kelihatan ini.
Gambarnya hilang. Oke, coba kami kirim share ulang Ustaz. Nah, ini baru kelihatan. Iya. Oke, baik. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebelumnya saya mohon maaf karena ada sedikit trouble ya. Terkait perkuliahan di Arab Saudi, tadi kita sudah jelaskan tentang sejarah singkat, lalu tentang iklim ya. Tadi juga di slide ini di materi ini kita tambahkan juga beberapa tempat-tempat bersejarah dan juga tempat-tempat wisata sebenarnya ya. Karena Arab Saudi ini teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya. Di Arab Saudi mungkin tahunya hanya ada wisata religi seperti Makkah, Madinah. Sebenarnya di luar dari itu semua, Arab Saudi juga menyajikan wisata-wisata non-religi yang bisa dikunjungi. Di antara visi 2030, kalau teman-teman pernah mendengar ada Vision 2030, Arab Saudi ini sekarang sedang gencar-gencarnya untuk mengundang para turis wisatawan untuk berkunjung dan mengunjungi tempat-tempat indah di Arab Saudi. Jadi tadi ada sebagian di Riyadh, kemudian di beberapa kota juga seperti Tabuk, kemudian di Dammam dan lain-lainnya. Itu banyak sekali tempat-tempat atau spot-spot indah yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Bahkan sekarang untuk visa umroh yang tadinya hanya 1 bulan, sekarang sudah berlaku 3 bulan. Dan tidak hanya itu saja, bahkan dulu visa umroh itu hanya boleh mengunjungi Mekah dan Madinah, tetapi sekarang visa umroh ini diperkenankan untuk mengunjungi seluruh area yang ada di Arab Saudi. Nah, ini jadi sebagai cara atau ini ya, pemerintah Arab Saudi ingin mengenalkan wisata-wisata yang ada di daerah Arab Saudi. Baik, teman-teman sekalian kita lanjut ya. Di slide juga tadi kita lihat kenapa kuliah di Arab Saudi. Alasan simpelnya tadi karena kita sebagai seorang muslim, tentu dengan kuliah di Arab Saudi harapannya kita bisa melaksanakan rukun Islam yang terakhir yaitu melaksanakan ibadah haji. Ya, terutama buat teman-teman yang memiliki tujuan untuk ke kampus Ummul Qura di Mekah seperti saya, kemungkinan untuk berhaji itu sangat besar. Terlebih kampus kami itu berada berseberangan dengan Arafah, tempat wukufnya orang-orang melaksanakan ibadah haji. Ya, bisa dilanjut slide berikutnya. Ya, alasan kenapa Arab Saudi dijadikan tujuan sebagai belajar. Arab Saudi ini adalah negara yang aman dari segi tempat. Di sini disebutkan indeks keamanan Arab Saudi. Menurut Numbeo tahun 2023, Saudi masuk dalam negara teraman di dunia peringkat 12. Ya, jadi dari segi keamanan di sini insya Allah aman sekali karena yang pertama negara Arab Saudi juga adalah negara yang menerapkan ajaran atau menerapkan hukum-hukum Islam. Orang yang mencuri dipotong tangan, ya. Kemudian orang yang berzina bisa dirajam, orang yang membunuh orang dia akan dipancung, dibunuh lagi. Dari situ saja mungkin orang-orang sudah harus berpikir 2 kali untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Terlebih di Arab Saudi ini juga terdapat 2 kota suci, tanah Mekah dan juga Madinah, yang mana banyak sekali papan-papan di sini yang selalu mengingatkan seperti ungkapan-ungkapan la tansa atau tadzakkar annaka fil haram, ingatlah kamu berada di tanah haram. Yang di tanah haram ini semua amal soleh pahalanya dilipat gandakan. Tetapi ingat juga semua dosa maksiat dosanya juga dilipat gandakan ya. Kemudian berikutnya aman secara pemikiran. Jadi Arab Saudi ini adalah negara yang cukup getol juga dalam mendakwahkan dan menggaungkan Islam yang wasatiyah atau Islam moderat ya. Jadi bukan seperti anggapan orang-orang kebanyakan yang mengatakan bahwasanya Arab Saudi ini adalah negara Arab yang mengajarkan paham-paham teroris dan lain-lain. Justru Arab Saudi termasuk negara yang paling getol untuk memerangi pemahaman terorisme. Ya, selanjutnya
Selain aman dan juga nyaman, ya, kawasan khususnya untuk kita sebagai kaum muslimin hidup di negara muslim seperti Arab Saudi ini tentu akan lebih nyaman lagi untuk belajar, suasana yang islami, masyarakat yang ramah dan juga dermawan, ya, meskipun tidak dipungkiri di setiap negara tidak semuanya ada orang baik, ya. Ada juga ya, kita akan mendapati orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip kurang baik, tapi ya secara garis besar Arab Saudi ini Masya Allah secara lingkungan sangat kondusif untuk belajar. Ya, silakan. Boleh dilanjut. Kemudian di sini kita juga katakan kenapa Arab Saudi, karena Arab Saudi ini mudah dituju. Akomodasi dari Indonesia menuju Arab Saudi tergolong mudah, dan warga Indonesia ya di Arab Saudi pun sangat banyak dan terkenal baik. Dan kerjasama antara kedua negara pun juga terkenal sangat cukup baik. Ya, bahkan banyak di antara orang-orang Saudi atau bahkan pemerintahan Arab Saudi ini ketika mereka berkunjung ke Indonesia, mereka mengatakan Indonesia ini sebagai Al-Baladut Tsani, sebagai kota atau kampung kedua mereka. Jadi Masya Allah, ya, jadi memang hubungan antara kedua negara ini memang sudah terjalin sangat baik. Boleh dilanjut? Ya, silakan dilanjut lagi. Boleh, silakan dilanjut. Iya, lanjut. Jadi teman-teman sekalian, di sini saya ringkas saja ya tentang kenapa memilih Arab Saudi. Tadi sudah teman-teman bisa lihat yang mana di Arab Saudi ini biaya terjangkau, dan sebenarnya kata-kata biaya terjangkau ini kurang tepat ya. Jadi lebih tepatnya gratis ya kita kuliah di sini. Jadi teman-teman yang mau kuliah di sini tidak akan dipungut biaya sama sekali. Bahkan dari mulai kita mengurus berkas, kalau kita nanti diterima, semua uang untuk pengurusan berkas itu akan diganti oleh pihak kerajaan. Ya, jadi kita nerjemah berkas misalnya nih, kemudian legalisir berkas, kemudian kita buat medical check up. Itu kan membutuhkan uang ya, kurang lebih mungkin sampai 5 juta rupiah kita akan habis untuk itu semua. Ketika kita sampai di Arab Saudi nanti, uang itu semua akan diganti. Nominalnya biasanya per kampus memberikan nominal 1.700 real atau setara dengan 6,6 juta rupiah. Ya, bahkan kita keluar uang 5 juta digantinya 6,6 juta. Dan juga kita di sini semuanya gratis, tidak ada biaya. Kita mendapatkan tunjangan kesehatan juga dari rumah sakit kampus. Kemudian uang saku setiap bulan 840 real atau setara dengan 3,2 juta rupiah. Kemudian uang buku, ya, beberapa kampus memang memberikan uang buku secara cuma-cuma, ada beberapa kampus yang tidak memberikan secara cuma-cuma, tapi setidaknya kalau uang buku ini memang kebutuhan pribadi ya, mau nggak mau seharusnya kita bisa mengeluarkan uang lebih lah. Kemudian kita juga dikasih tiket pulang pergi di setiap liburan musim panas, ya, tiket dari Saudi pulang ke negara asal dan untuk balik ke Saudi lagi. Ya, kita biasanya kalau dari Indonesia dikasih tiket menggunakan Saudi Airlines, dan bukan kelas biasa. Jadi di ekonomi itu ada dua kelas ya. Ada ekonomi dan ekonomi premium. Nah, kita biasa diberikan tiket ekonomi premium, yang mana jatah bagasinya itu jauh lebih banyak dibandingkan kelas ekonomi biasa. Jadi sampai sebegitunya perhatian pemerintah Arab Saudi kepada para tulabul ilmi, kepada para penuntut ilmu, yang kita rasakan dampaknya itu besar sekali teman-teman sekalian. Kemudian apalagi di bulan Ramadan ini, sekedar bercerita aja ke teman-teman semua. Tadi sudah disebutkan juga negara Arab Saudi ini nyaman karena orang-orang yang dermawan dan lain-lain ya. Jadi memang terasa sekali kedermawanan mereka, tidak sedikit dari mereka pun yang sangat memuliakan para penuntut ilmu. Cara memuliakannya seperti apa? Jadi terutama di bulan Ramadan ini banyak sekali mereka mengeluarkan harta pribadi mereka untuk disumbangkan kepada para penuntut ilmu yang ada di Arab Saudi ini. Jadi kalau teman-teman pernah melihat foto-foto beredar ketika berbuka puasa, ada satu plastik isinya air, kurma, roti, dan juga uang 500 real. Nah, itu benar adanya ya.
Itu bukan hoax ya. Uang 500 real itu setara dengan 2 juta rupiah, teman-teman. Jadi bayangkan uang 2 juta rupiah dia bagikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang berpuasa, utamanya kepada para penuntut ilmu. Jadi kita di sini sebenarnya mendapatkan uang saku 840 itu dari kampus, dan terkadang ada aja tambahan-tambahan dari beberapa pribadi orang-orang di Arab Saudi atau beberapa lembaga-lembaga kemanusiaan yang mereka juga memberikan kepada kita bantuan entah berupa uang atau berupa voucher, biasanya voucher belanja seperti voucher belanja di Carrefour misalnya 300 real, 500 real, atau berupa sembako ya seperti minyak, beras, dan lain-lain. Kemudian untuk prospek lulusan juga di sini orang-orang yang lulus dari kampus Arab Saudi pun tidak kalah saing ya dengan orang-orang yang lulus dari kampus-kampus di Eropa atau di negara-negara lainnya. Sudah banyak ya orang-orang lulusan daripada Arab Saudi ini berkiprah entah itu dalam bidang politik atau dalam bidang agama menjadi dai. Di Indonesia sudah banyak sekali dalam bidang politik, contohnya Ketua MPR ya Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid. Beliau juga merupakan alumni doktoral hadis di Universitas Islam Madinah. Kemudian ada lagi beberapa gubernur, beberapa wali kota yang juga mereka merupakan alumni dari Universitas Islam Madinah atau alumni dari universitas-universitas yang ada di Arab Saudi. Dari kampus saya pribadi ada Kiai Haji Said Agil Munawar yang pernah menjadi Menteri Agama di zamannya Ibu Megawati. Itu beliau merupakan lulusan daripada kampus di Arab Saudi, yaitu di Ummul Qura, sampai di Indonesia, ya masuk ke ranah politik, kemudian menjadi Menteri Agama. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang kalau kita mau telusuri, lulusan-lulusan dari Arab Saudi ini juga banyak berkiprah di Indonesia, mengabdi untuk tanah air. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Nah, di sini kita akan berikan beberapa list kampus yang ada di Arab Saudi yang menyediakan beasiswa untuk orang asing, teman-teman sekalian. Jadi tercatat kurang lebih sudah ada, di sini ada 34 perguruan tinggi, ada 25 PTN, 9 PTS. Dan yang dibuka untuk mahasiswa asing ini hanya yang perguruan tinggi negeri saja. Tercatat setidaknya sudah ada 17 kampus di Arab Saudi yang membuka pendaftaran kesempatan untuk mahasiswa asing. Ya, dari mulai di Mekah, itu ada Ummul Qura, di Jeddah ada King Abdul Aziz, di Tuwal ada King Abdullah, di Taif ada Taif, di Madinah ada Madinah dan Taibah University, Tabuk, Hudud Syamaliyah, Majma'ah, di Riyadh itu banyak ya. Di Riyadh ada King Saud, kemudian ada Princess Noura, ada Majma'ah, kemudian ada Amir Sattom, dan Imam Muhammad bin Saud atau sekarang di Jakarta terkenal dengan Lipia. Lipia Pusat itu ada di Riyadh. Dan masih banyak kampus-kampus lainnya. Boleh dilanjut? Nah, ini kampus pertama yang mungkin kita akan berkenalan. Jadi ada King Abdul Aziz University. Jadi teman-teman sekalian, King Abdul Aziz ini adalah kampus nomor 1 di Arab Saudi secara ranking ya. Jadi ini kampus terbaik di Arab Saudi, terletak di Jeddah, dekat dengan King Abdul Aziz Airport atau Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Di sini sudah ada cukup lumayan banyak mahasiswa Indonesia, mungkin ada di kisaran 60 sampai 80 orang dari jenjang kelas bahasa sampai jenjang S3. Dan memang yang mendominasi untuk di universitas ini adalah teman-teman yang mengambil jurusan umum seperti teknik, kelautan, ekonomi, manajemen, dan lain-lainnya. Ada juga beberapa teman-teman yang mengambil hukum Islam di sini, tapi tidak sebanyak teman-teman yang mengambil jurusan-jurusan umum. Jadi, teman-teman yang sekarang mungkin sudah kuliah S1 di Indonesia mengambil jurusan-jurusan umum, bisa apply ke S2 atau S3 yang ada di King Abdul Aziz University ini. Dan ini terbuka untuk putra dan juga putri. Bisa dilanjut?
Kampus berikutnya, nah ini adalah kampus saya ya. Dari Jeddah kita beralih ke Mekah. Di Mekah ini ada satu kampus besar, satu-satunya kampus memang ya, kampus Ummul Qura. Jadi Ummul Qura ini dulunya awalnya adalah cabang daripada King Abdul Aziz Jeddah. Jadi King Abdul Aziz University dulu punya sekolah tinggi ilmu hukum Islam syariah. Nah, tadinya Ummul Qura ini adalah sekolah tinggi ilmu syariahnya King Abdul Aziz. Kemudian seiring berjalannya waktu, semakin berkembang, akhirnya Universitas Ummul Qura ini memisahkan diri dari King Abdul Aziz dan dia membuat kampus sendiri. Jadi letaknya kurang lebih 20 km dari Masjidil Haram. Dan Ummul Qura ini kalau kita lihat di peta, dia tidak masuk di dalam tanah haram ya. Dia masuk di tanah halal. Ya, artinya non-muslim pun masih boleh masuk ke kampus kami. Jadi kenapa kampus kami berada di tanah halal? Di antara alasannya karena ada beberapa dosen juga di kampus kami yang merupakan non-muslim, yang mana mereka mengajarkan ilmu-ilmu umum seperti teknik, ya kedokteran, dan ilmu-ilmu umum lainnya. Dan Ummul Qura ini masuk dalam kampus nomor 4 terbaiknya. Jadi nomor 1 King Abdul Aziz, nomor 2 King Saud, nomor 3 King Fahad, nomor 4 adalah Ummul Qura. Ya, dan untuk ranking dunianya masuk dalam 500 universitas terbaik dunia, ada di ranking 447, membuka untuk putra-putri dan mahasiswa asingnya di sini sangat sedikit sekali, karena memang Ummul Qura ini awalnya dikhususkan untuk mahasiswa lokal. Untuk mahasiswa Indonesia sendiri, jumlahnya saat ini ada 40 orang mahasiswa dan mahasiswi. Jadi sangat sedikit sekali. Teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang Ummul Qura, bisa di-follow akun Instagram kami di PPMI Makkah. Adapun King Abdul Aziz nanti bisa di-follow Instagram di PPMI Jeddah. Boleh? Silakan dilanjutkan. Kemudian ini adalah kampus impiannya orang-orang di Indonesia ya. Ada Universitas Islam Madinah yang memang sangat familiar. Mungkin orang-orang di Indonesia ketika ingin kuliah di Arab Saudi, tujuan utamanya adalah kampus Universitas Islam Madinah ini, karena memang sangat banyak sekali lulusan daripada kampus ini, dan jumlah yang diterima pun sangat banyak. Bahkan tercatat untuk saat ini terdapat 1.400 mahasiswa Indonesia, mahasiswa aktif Indonesia yang berkuliah di mohon maaf terpencet ya. Jadi Madinah ini memang dibuka atau dibangun kampus ini sebagai hadiah untuk alam. Jadi hadiatan lil alam. Semua mahasiswa yang ada di kampus ini 90% adalah orang asing, 10%-nya orang lokal. Jadi memang diperuntukkan untuk orang asing. Jadi jumlah mahasiswa Indonesia yang aktif di sana tercatat dari mulai kelas bahasa sampai S3 kurang lebih ada 1.400. Jadi banyak sekali ya. Dan untuk sekedar informasi, jumlah seluruh mahasiswa Indonesia yang ada di Arab Saudi di seluruh kampus kurang lebih ada 1.600 orang. Dan 1.400-nya di mana? Di Madinah. Dan 200-nya ini tersebar di kampus-kampus lainnya. Dan kansnya lebih besar tentu ya untuk bisa diterima di kampus ini untuk orang-orang Indonesia. Setiap tahunnya menerima bisa 200 sampai 300 orang dari Indonesia saja. Dan Indonesia sekarang menempati posisi pertama mahasiswa terbanyak di Madinah ya. Jadi kalau teman-teman yang pernah umroh datang ke Madinah, teman-teman akan dapati di setiap sudut kampus kita akan mendapati orang Indonesia karena saking banyaknya. Dan Madinah juga sekarang sudah membuka program online berbayar ya. Dan juga sekarang sudah ada fakultas umum teman-teman ya, fakultas sains dan komputer kalau tidak salah. Ini juga bisa dijadikan tujuan untuk teman-teman sekalian mendaftar di Arab Saudi. Baik, silahkan selanjutnya.
Berikutnya ada Prince Naurah bin Abdurrahman University. Nah, ini adalah kampus wanita terbesar di dunia, teman-teman. Jadi ini kampusnya besar sekali dan satu kampus isinya hanya perempuan aja. Nah, ini mungkin teman-teman yang perempuan yang di pondok mungkin sudah familiar sekali ya dengan kampus ini yang mungkin sering dinotis oleh teman-teman. Jarak antara asrama dan kelas mungkin itu jauh sampai akhirnya mereka punya stasiun sendiri. Jadi mereka menggunakan kereta untuk alat transportasinya dari kampus ke asrama, mungkin eh, ke rumah sakit mereka. Jadi sampai mereka punya stasiun sendiri, teman-teman sekalian. Dan mahasiswa Indonesia kalau tidak salah untuk saat ini mahasiswa ada 2 atau 3 orang mahasiswa asal Indonesia. Dan kabarnya kemarin kita mendata sudah banyak yang daftar dan status pendaftarannya sudah masuk ke Murasyah Mabda'i. Murasyah Mabda'i ini sudah lulus dari pihak kampus dan sedang diajukan visanya ke pihak Kementerian Luar Negeri. Kurang lebih ada 98 ya. Ini wallahu alam benar atau tidak ya. Tapi yang sudah kita data dari PPI Arab Saudi ada 98 nominasi mahasiswi yang diterima di eh, Princess Naurah binti Abdurrahman University ini. Ini terletak di kota Riyadh, teman-teman, dan dekat jaraknya juga dengan Bandara King Khalid yang ada di Riyadh. Dan ini hanya menyediakan ini ya, kelas bahasa dan juga S1. Untuk S2, S3, tahu kami ini belum tersedia untuk mahasiswa asing. Boleh, silakan berikutnya. Nah, ini berikutnya masih di kota Riyadh, ada King Saud University. Ini adalah kampus terbesar pertama ya mungkin ya di Arab Saudi. Jadi teman-teman, saya pernah berkunjung ke sana dan ini masya Allah besar sekali. Bahkan ada lalu lintas seperti lampu merah dalam kampus. Bahkan mereka punya stadion bola yang super megah, besar sekali. Bahkan pertandingan-pertandingan internasional seperti laga-laga final champion dunia itu pernah diadakan di stadion kampus mereka gitu gila ya. Jadi masya Allah besar banget ini kampus dan mahasiswa Indonesia juga cukup banyak dari mulai kelas bahasa sampai di jenjang S3. Ini pun sama kayak King Abdul Aziz, lebih banyak orang yang mengambil jurusan umum di antara lulusan-lulusan dari King Saud ini yang terkenal mungkin pendakwah ya. Ada Ustadz Muhammad Abdul Tuaisikal, Hafizahullah, beliau merupakan alumni dari kampus ini. Terletak di kota Riyadh dan berada di kampus terbaik nomor 2 di Arab Saudi setelah King Abdul Aziz. Jadi teman-teman yang mau tahu tentang KSU ini bisa di-follow PPMI Riyadh ya. Adapun untuk Princess Naura silahkan bisa teman-teman follow di Raidah PPMI Saudi. Baik, silahkan dilanjut. Ya, ini Muhammad bin Saud ya, kampus Lipia yang mungkin sekarang Ustadz Akmal juga sedang kuliah ya di sana, tapi di cabang Jakarta. Nah, ini cabang pusatnya. Wallahu alam sudah ada tambahan lagi atau belum. Terakhir saya ke sana hanya ada 1 orang mahasiswa Indonesia asal Makassar. Dan setelah kami data sudah ada lebih kurang 15 orang nominasi yang sudah diterima di kampus dan sedang diajukan visanya ke Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Mudah-mudahan segera keluar dan mereka bisa segera berangkat ya. Ini juga nanti teman-teman bisa dicek melalui akun PPMI Riyadh. Silakan selanjutnya kita cepat saja. Silakan lanjut. Ya, terus. Nah, seperti ini sudah bagian akhir ya. Silakan boleh lanjut lagi, Ustaz. Nah, ini yang terakhir daftarnya di mana kalau mau daftar di Arab Saudi. Sebelum tahun ini, tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, semua pendaftaran melalui web kampus. Jadi yang mau daftar Madinah silahkan dibuka link web Madinah.
Yang mau daftar Ummul Qura silahkan dibuka web kampus Ummul Qura, begitu juga kampus-kampus lainnya. Akan tetapi sekarang pihak Kementerian Pendidikan Arab Saudi membuat jadi satu pintu, satu portal. Nah, jadi teman-teman, ini sudah diterapkan di beberapa negara seperti contohnya yang saya tahu di Turki. Jadi kita daftar, apply di situ, kemudian kita upload berkas, kita upload berkas-berkas persyaratan. Setelah itu kita diminta untuk memilih 3 kampus. Nah, nanti dari 3 kampus itu yang menentukan kita akan diterima di mananya adalah pihak Kementerian Pendidikan, sesuai dengan kuota yang tersedia di kampus tersebut. Jadi kita sudah tidak bisa lagi memilih, saya mau masuk Madinah, akhirnya Madinah aja yang kita fokusin. Kalau enggak, kalau sekarang tidak. Jadi kalau sekarang kita pilih 3 fakultas, 3 universitas, kemudian nanti pihak kementerian yang akan menentukan kita ini akan diterima di universitas mana. Nah, untuk tutorialnya silakan bisa di follow akun PPMI Saudi atau di YouTube ya, PPMI Saudi TV, atau nanti insya Allah di grup saya akan kasih ke pihak panitia tentang tutorial cara mendaftar studi di Saudi. Kita sudah susun juga PDF-nya, nanti bisa teman-teman lihat insya Allah. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa mencerahkan ya, eh, mencerahkan pandangan teman-teman sekalian tentang perkuliahan di Arab Saudi ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, kita kembalikan kepada Ustaz Akmal. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Ustadz Ambillah Sahal. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya yang sangat menarik terkait ya pengenalan studi dan beasiswa di Arab Saudi. Nah, sekarang Sobat Teras dan Sobat Fasoha, kita buka sesi tanya jawab dan diskusi. Dan berhubung ya waktunya tadi ada sedikit kendala, kita pangkas sedikit waktunya, jadi kurang lebih mungkin ada waktu 10 menit ya untuk tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, dimohon mengangkat tangan terlebih dahulu atau raise hand ya sebelum menyampaikan pertanyaannya secara langsung, dan mungkin nanti setelah tidak ada lagi yang bertanya langsung bisa kita alihkan ke pesan di pertanyaan di kolom pesannya. Baik, ada yang mau bertanya dulu secara langsung? Bisa raise hand. Oh ya, silakan Fadil Muhammad ya. Ustaz, untuk yang kampus Ummul Qura sendiri itu dari jarak lama antara pemberkasan ataupun upload berkas ke kelulusan juga demikian ke keberangkatan itu berapa lama, Ustaz? Ya, baik. Gimana Ustaz Akmal? Boleh langsung dijawab atau bagaimana? Silakan Ustaz. Baik, ini pertanyaan menarik ya. Kenapa saya katakan menarik? Jadi memang jarak antara apply, daftar, sampai diterima, dari diterima sampai ke keberangkatan, ini berapa lama? Jadi teman-teman sekalian, pendaftaran di Arab Saudi, sebelum adanya portal studi in Saudi, ini memang mereka agak berantakan ya. Jadi secara manajemen memang Arab Saudi ini agak kurang rapi. Saya pribadi mendaftar di tahun 2016 dan baru diterima itu di tahun 2020. Jadi kurang lebih ada waktu 4 tahun. Tapi saya yakin pihak Saudi juga terus berbenah, dan dengan adanya portal studi in Saudi ini insya Allah akan jauh lebih rapi teman-teman. Jadi saya ini 2016 daftar di Madinah, daftar di Ummul Qura, lalu baru diterima tahun 2020. Dan saya pun sempat daftar di Madinah tahun 2018, dan di tahun 2022 lalu, saya pun kaget, saya juga diterima di Madinah. 4 tahun juga. Jadi 4 tahun saya nunggu di Ummul Qura, di Madinah pun demikian. Kurang lebih 4 tahun saya menunggu, dan ya tentu yang di Madinah nggak saya ambil ya. Jadi tidak saya ambil dan saya tetap melanjutkan di Ummul Qura ini. Jadi seperti itu. Beberapa kampus juga demikian, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, yang paling cepatnya 6 bulan. Ada di beberapa kampus yang saya tahu,
cukup 6 bulan menunggu, mereka sudah dapat info diterima atau tidak. Nah, kalau sekarang sudah ada studi in Saudi, portal studi in Saudi, insya Allah saya pikir akan jauh lebih tertib, jauh lebih rapi, insya Allah. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami. Fadil Muhammad. Berikutnya ada lagi yang ingin bertanya langsung. Ya, silakan. Tafadhol Riki. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin bertanya, apakah Arab Saudi setiap tahunnya membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, pendaftarannya itu kira-kira dia dibuka mulai bulan berapa? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibuka setiap tahun insya Allah. Dan untuk bulan berapa ini tidak menentu ya, tergantung dari pihak Kementerian Arab Saudi. Tapi mostly kebanyakan dibukanya di bulan Muharram sampai bulan Rabiul Awal. Ya, dari bulan Muharram sampai bulan Rabiul Awal. Jadi ini hitungannya bukan pakai bulan Masehi ya. Jadi teman-teman di sini bahkan orang Saudi sendiri tidak kenal, banyak yang tidak tahu dengan bulan Masehi, tidak hafal dengan bulan Masehi, jadi menggunakan bulan Hijriah ya. Jadi antara Muharram sampai Rabiul Awal kurang lebih. Baik, jazakallah khairan Ustaz jawabannya. Kita berikan lagi mungkin Silakan, satu atau ada dua lagi? pertanyaan lagi. Nah, silakan. Ada yang mau bertanya? Bisa raise hand lagi. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan dari langsung ya, yang raise hand, kita ambil pertanyaan dari chat ya Ustaz ya. Jadi mungkin ada pertanyaan pertama ya, atau sebenarnya 4 pertanyaan pertama, tapi ya ini ada dari Novigian Lianawati ya, bertanya pertama Ustaz, apakah di S2, S3 di Universitas Ummul Qura ini ada jurusan apa saja? Ustaz. Ya, bisa dipahami Ustaz pertanyaannya? Iya. Iya, gimana Ustaz? Mohon maaf. Ya, tadi sudah Oh ya, jelas dong jawaban saya terkait masa pendaftaran. sudah Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari kolom chat ya. Untuk S2 dan S3 di Universitas Ummul Qura apa saja jurusannya gitu Ustaz. Oh, untuk S2 dan S3 di Ummul Qura untuk saat ini mahasiswa asing jurusannya hanya jurusan-jurusan agama seperti tafsir, sirah atau sejarah Islam, syariah itu ada fikih dan usul fikih, ada juga hadis, kemudian budaya dan dakwah. Untuk saat ini hanya itu saja. Oh ya, baik Ustaz. Mungkin kita ambil satu pertanyaan terakhir. Mohon maaf bagi peserta semua yang bertanya ya, karena terbatas waktu. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, apakah jenjang atau mungkin secara umum ya, apakah kuliah di Saudi ini mewajibkan mahram kepada akhwat? Dan apa saja kalau yang ada yang tidak mewajibkan, apa saja yang kampus yang tidak mewajibkan mahram untuk akhwat? Iya, ini pertanyaan yang Masya Allah banyak sekali ditanyakan kepada kami dari PTN Saudi. Untuk perihal mahram ini memang ada beberapa kampus yang tidak mewajibkan, ada beberapa kampus yang mewajibkan. Untuk kampus yang tidak mewajibkan sampai saat ini yang baru kami tahu ada di Universitas Nora yang ada di Riyadh, yang kampus khusus perempuan, dan sisanya sampai saat ini kami dapati masih harus mewajibkan mahram, adanya mahram. Nah, dan untuk lebih jelasnya nanti teman-teman yang perempuan, yang akhwat, bisa silahkan dikontak di Instagram @raidah PPMI Saudi. Nah, jadi perihal mahram ini
kita juga sebenarnya tidak bisa memastikan ya teman-teman. Ada beberapa kampus yang tidak mewajibkan mahram, tapi sekarang melalui portal studi Saudi tetap ada kolom untuk mahram. Ya, jadi secara umum masih banyak yang mewajibkan mahram, teman-teman. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi itu mungkin kendala daripada banyak teman-teman akhwat yang ingin mendaftar ke Saudi ya, terkendala di mahram. Meskipun saya dengar dari beberapa dosen, sebagian ulama di Arab Saudi, ada yang sudah istilahnya mereka membuat sebuah fatwa yang mengatakan sudah lagi tidak diwajibkan mahram karena beberapa sebab. Hadis yang menjelaskan tentang dilarangnya seorang wanita safar selama 1 hari 1 malam tanpa mahram, sebabnya karena dahulu kala itu perjalanan masih banyak bahaya ya. Kita jalan menggunakan unta, jalan kaki, menggunakan hewan ya. Kalau sekarang kan perjalanan sudah aman, nyaman, menggunakan pesawat tinggal duduk manis. Kemudian kita juga ada jaminan seperti visa untuk masuk ke negara-negara. Dan juga Arab Saudi ini juga kan negara Islam dan negara yang sangat memuliakan kaum wanita, maka diperbolehkan seorang wanita untuk safar tanpa mahram dalam 2 keadaan. Yang pertama untuk haji dan umroh, yang kedua untuk thalabul ilmi, untuk belajar ke Arab Saudi. Tapi wallahu a'lam ya, nanti bisa ditanyakan ke asatizah lainnya, ustaz lainnya terkait mahram ini, tapi secara garis besar Arab Saudi sampai saat ini masih mewajibkan mahram. Hanya 1 atau 2 kampus saja yang sampai saat ini kita tahu dia tidak wajib mahram. Yang pertama Princess Noura. Princess Noura ini kampus khusus Ahwat tadi, dan juga King Fahad University. King Fahad ini dia tidak di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, jadi dia tidak di bawah Kementerian Pendidikan, dia kampus King Fahad ini di bawah Kementerian Energi kalau tidak salah. Nah, itu yang membuat dia berbeda dengan kampus-kampus peraturan di kampus-kampus lainnya. Seperti itu. Baik, Taib, Ustaz Abdillah, Ustaz Hal, alhamdulillah sudah kita jawab semua, Ustaz, pertanyaan-pertanyaan dari hadirin semua. Jadi terima kasih, jazakallahu khairan kami ucapkan kepada Ustaz atas waktu dan juga kesempatannya untuk menyampaikan materi terkait beasiswa di Arab Saudi. Semoga penyampaian Ustadz dapat dipahami oleh semua hadirin sekalian, dan juga kepada hadirin kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Dan hadirin sekalian, dengan demikian sudah selesai sesi pertama dari seminar kita siang hari ini. Tetapi jangan beranjak kemana-mana terlebih dahulu, karena insya Allah sebentar lagi akan kita langsung sambung dengan seminar sesi kedua bertemakan pengenalan Universitas Thaif yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasan Energia Saputra. Insya Allah akan kami sampaikan waktu dan keterangan lebih lanjut menyusul. Sebelum kita tutup, ya, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekurangan dan problem lainnya dalam penyelenggaraan acara ini. Insya Allah nanti kita bisa menerima feedback dan masukan dari peserta semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, jangan kemana-mana, akan kita segera sambung lagi sebentar lagi, Sobat Era, Sobat Faswa semua, dengan seminar yang kedua. Jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.